Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Senin 25 April 2022, Pesta Santo Markus, penulis Injil. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan pesta Santo Markus, salah satu penulis Injil yang diterima oleh gereja untuk secara resmi digunakan baik dalam refleksi teologis maupun dalam liturgi. Dibandingkan ketiga Injil yang lain, Injil Markus adalah yang paling pendek. Ia melaksanakan perintah agung Kristus untuk mewartakan Injil dengan menuliskannya secara singkat, padat, dan jelas. Berkat Injil yang ditulisnya, kita pun sangat terbantu untuk semakin mengenal Yesus yang kita imani. Maka dalam rangka merayakan pesta Santo Markus ini, mulai hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk secara khusus membaca Injil Markus. Tidak usah ditarget kapan harus selesai, tetapi bacalah dan nikmatilah bagaimana ia berkisah tentang Yesus dari awal sampai akhir, mulai dari bab 1 sampai dengan bab 16. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan membacanya, kita menjadi semakin mengenal, mengagumi, dan mengimani Kristus, kemudian tergerak untuk ikut serta mewartakan dan memberi kesaksian tentang Dia. Perutusan untuk mewartakan Injil bukan hanya milik para imam dan biarawan-biarawati, tetapi merupakan tugas kita semua. Di tengah perayaan Paskah kita tahun ini, kita merayakan pesta Santo Markus Penginjil. Markus bukan salah satu dari 12 rasul, tetapi dari kisah para rasul. Kita tahu bahwa dia adalah murid Santo Petrus. Santo Petrus menyebut Markus sebagai anakku dalam surat pertamanya. Itu bisa kita bandingkan dalam 1 Petrus bab 5 ayat 13 yang kita dengar hari ini, yang dapat berarti bahwa Markus telah dibaptis oleh Petrus. Markus bukan saksi mata atas tindakan dan ajaran Yesus. Dia mempelajari detail dari pelayanan Yesus
yang dia masukkan ke dalam Injilnya dari Petrus. Karena alasan inilah Injil Santo Markus kadang-kadang disebut Injil Petrus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Markus juga menemani Santo Paulus dalam misi ke Siprus setelah pergi dari Yerusalem ke Antiokhia bersama Paulus dan Barnabas. Santo Paulus bahkan berbicara tentang Markus sebagai rekan kerjanya dan penghiburnya selama penahanannya di Roma. Menurut sejarawan Eusebius, Markus mengakhiri hari-harinya sebagai uskup Alexandria. Markus digambarkan sebagai singa karena Injilnya dimulai dengan suara Yohanes Pembaptis yang berseru di padang belantara. Suara seseorang yang berseru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan Tuhan." Sang singa juga merupakan simbol keberanian, dan Santo Markus dengan berani menghadapi kematian seorang martir. Ketika ia merayakan misa di Alexandria, para penganiaya menangkapnya, mengikatkan tali di sekelilingnya, dan menyeretnya melalui jalan-jalan, lalu memenjarakan dan membunuhnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Semoga teladan dan doa Santo Markus membantu kita untuk mewartakan Injil Kristus di seluruh dunia, memberitakannya kepada semua ciptaan untuk kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau memuliakan Santo Markus penginjilmu dengan anugerah sebagai pewarta Injil. Kami mohon, semoga berkat ajarannya kami makin berkembang dalam iman dan dengan setia mengikuti jejak Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.